Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita awali dengan bersyukur, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan karunia pada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ahli keluarga beliau, sahabat kerabat beliau, dan juga kita sekalian semoga diakui jadi bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kembali bab zakat dan sedekah. Judul pagi hari ini adalah tentang anjuran Rasulullah SAW agar kita menjadi bagian dari pemberi atau pemberi itu sendiri. Baik, sebagai latar belakang, mari kita diskusi bahwasanya di tengah perbedaan batasan kemiskinan atau tingkat kemiskinan, garis kemiskinan menurut World Bank atau Bank Dunia, dan juga perbedaan menurut Badan Pusat Statistik Bank Dunia ini merilis bahwasanya standar seorang dikatakan penduduk miskin ini ketika pendapatan per hari ini kurang dari 6,85 US dollar. Kalau dolarnya sekarang 16.000 tinggal malikan ya. Berarti sekitar 130-an ribu per hari. Ini kalau di bawah itu dikatakan miskin. Sedangkan menurut Bank Dunia ini menurut BPS, Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah sebagai kemiskinan standarnya adalah standar kemiskinan keluarga, jadi tidak bisa dihitung per individu. Keluarga ini tergantung wilayah masing-masing. Kalau perkotaan berbeda dengan pedesaan. Dan standar ekonomi di kota itu 4 juta sekian, di bawah itu berarti miskin. Kalau di desa 3 juta sekian, di bawah itu adalah miskin. Namun ada satu yang menarik dari data yang disampaikan oleh BPS, bahwasanya penduduk kaya kita ini hanya 0,46%. Jadi orang kaya di negeri kita menurut BPS ini sangat sedikit. Nah, ini pertanyaan, siapa mereka dan bagaimana supaya negeri kita ini penduduknya adil, makmur, sejahtera ya, untuk semua warganya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, real kita umat Islam didorong oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi yang senang memberi. Sindiran halus dari sang Nabi Muhammad SAW bahwasanya tangan di atas ini lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah munfiqah, orang yang menafkahkan atau memberi. Tangan di bawah adalah as-sa'il, orang yang meminta. Tentu kita semua ingin berbagi dan memberi. Tidak ada seorang pun di antara kita, saya yakin, ingin menjadi orang yang miskin, orang yang melarat, yang orang yang menerima zakat dan sedekah. Semuanya kita ingin menjadi bagian dari pemberi atau pemberi itu sendiri. Nah, ini ada kesempatan ya bagi kita, kalau belum bisa memberi ya menjadi perantaranya, seperti itu. Kita bisa menjadi amil kalau ada kesempatan, ataupun mengantarkan
zakat dan sedekah kepada sasaran, kepada yang berhak menerima. Ini bisa menjadi pahala yang setara dengan pahala orang yang memberi. Jadi variabel zakat dan sedekah ini sampai kepada mustahik, siapapun yang mencatatnya, yang menuliskannya, yang mendokumentasikannya, yang menyimpannya dengan amanah, yang mendistribusikannya, ini semuanya mendapatkan pahala yang sama. Makanya siapa yang pahalanya sangat agung, sangat besar, ini adalah Al-Khazin Al-Amin, bendahara yang amanah. Baik, mari kita simak bersama-sama, kita baca hadis Nabi berikut ini tentang keutamaan menjadi bagian dari pemberi atau pemberi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Yusuf ibnu Aisyah qala amba'ana Al-Fadlu ibnu Musa qala hadatsana Yazid wa huwa ibnu Ziyad ibnu Abu Ja'ad an Jami' ibnu Shaddad an Tariq al-Muharibi qala qadimna al-Madinah fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal mimbar yakhtubun nas wa huwa yaqul yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ul ummuka wa abaka wa akhtaka wa akhaka summa adnaka wa adnaka muhtasar. Ya, artinya telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa telah berkata, telah memberitakan kepada kami Fadl bin Musa, dia berkata telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad bin Abdul Ja'ad dari Jami' bin Shaddad dari Tariq al-Muharibi, dia berkata kami sampai di Madinah dan ternyata Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia. Beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi. Mulailah dari tanggung jawabmu, ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, dan kemudian yang di bawahmu dan yang berada di bawahmu. Ya, secara ringkas, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar bahwasanya menjadi yadul ulya atau al-mu'ti, al-munfiqah, tangan di atas, pemberi atau yang berinfak, ini menjadi satu yang didorong, dianjurkan, dimotivasi oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di Madinah. Ya, harapannya apa? Benar, sebab kemuliaan kita ini berada di dalam pemberian itu, di dalam upaya kita untuk memberi itu, di dalam kerjasama kita untuk mengantarkan pemberian itu. Berbeda kiranya kalau kita menjadi bagian daripada yang meminta atau yang meminta-minta saja, nilai-nilai kemuliaan, derajat kemanusiaan ini akan lebih rendah. Nah, Islam mendorong agar kita ini memiliki nilai yang mulia, derajat yang tinggi, yakni dengan usaha kita untuk menjadi pemberi atau bagian daripada pemberian itu sampai kepada tempat tujuan sebagai sistem yang menjaga zakat dan sedekah itu bagian daripadanya. Nah, yang kedua, sulitkah bagi kita menjadi bagian dari golongan yang suka memberi? Benar. Hal ini sangat sulit. Mengapa? Karena sebagian dari kita mengartikan pemberi atau menjadi bagian dari pemberi itu mengurangi harta kita. Jadi misalkan kita punya harta 10 ribu katakanlah, kalau kita bagi atau kita beri ke orang lain 2.000, maka harta kita akan tinggal 8.000. Ada pengertian sederhananya seperti itu. Nah, untuk menghindari sikap pelit atau enggan memberi ini, Rasulullah SAW menyindir kita dengan sindiran
yang halus, bahasa yang tidak kasar, bahasanya yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas ini lebih utama, lebih mulia daripada tangan di bawah. Tidak ada paksaan di situ, cuma ada bahasa lebih memilih yang mana, mulia atau kurang mulia atau tidak mulia. Nah, menurut Imam Mundhiri rahimahullah mengatakan bahwasanya tangan di atas adalah tangan yang berinfak atau tangan yang memberi. Kemudian menurut Al-Khattabi mengatakan, diriwayatkan dalam hadis tersebut, tangan di atas adalah tangan yang tidak meminta-minta. Tangan yang di bawah itu tangan yang meminta. Jadi dalam kondisi tertentu kita segan, kita pakeyuh atau menahan diri untuk tidak meminta-minta, ini termasuk baik. Ya. Adapun yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta. Menurut Hasan Basri rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di bawah adalah yang menahan dan tidak memberi. Jadi menurut Hasan Basri, tangan di bawah itu sebenarnya punya, dia kaya, tapi dia tidak mau memberi. Ini termasuk kategori tangan di bawah. Kemudian orang sufi mengatakan bahwasanya tangan di atas adalah yang mengambil, karena tangan tersebut adalah wakil Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan tafsir yang datang dari sahih yang lebih diutamakan. Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya abna Adam, innaka an tabzul al-fadla khairu laka wa antum syikahu syarru laka." Wahai anak Adam, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya engkau mensedekahkan harta yang melebihi kebutuhanmu itu lebih baik, lebih baik bagimu, dan menahannya ini lebih buruk bagimu. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam hadis tersebut, sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita ini sebaiknya disedekahkan. Nah, ini menjadi tabungan dari pahala ganjaran yang besar nanti, yang apabila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla akan senang dengan apa yang telah kita infakkan, kita sedekahkan tadi. Rasulullah SAW tadi di akhir tadi, wa antum syikahu syarrul laka, dan apabila engkau menahannya itu buruk bagimu, jika menahannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diinfakkan. Ini bahkan bisa menjadi dosa disebabkan hal tersebut. Adapun jika kita menahannya dari perkara-perkara yang disunahkan dan tidak diwajibkan, itu juga merupakan keburukan dari sisi, yaitu harta tersebut tetap tinggal padanya padahal ia tidak membutuhkannya. Dalam dua keadaan ini tetap saja menahan harta yang tidak kita butuhkan ini buruk. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wala talumu ala kaffaf, dan janganlah engkau tidak dicela karena menahan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Jadi kalau kita memiliki kebutuhan, hajat, menyekolahkan anak kita, atau kita ingin belum memiliki rumah, membangun rumah dan seterusnya, kemudian kita menabung di luar kebutuhan, ini tidaklah dicela. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, mendorong kita sekalian untuk menjadi circle bagian dari pemberi dengan mengantarkannya setidaknya, atau pemberi itu sendiri lebih baik. Yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ini artinya orang yang suka memberi. Adapun tangan di bawah artinya adalah yang meminta-minta ataupun yang menahan pemberian meskipun dia seorang yang kaya. Saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami pentingnya kual ekonomi dan menjadi bagian pemberi atau yang memberi itu sendiri. Terima kasih. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.